Yuhu, barudak akhir zaman. Balik lagi di channel Dudidam 20. Anjing. Di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang sangat menginspirasi dan diangkat dari kisah nyata, berjudul A Prayer Before Dawn dan dirilis pada tahun 2017. Mengisahkan seorang pemuda Inggris yang tinggal sendirian di Thailand. Beliau seorang atlet tinju dan seorang pecandu narkoba. Akibat hal itu, ia harus menjalani pahitnya hidup di penjara. Bagaimana kisahnya? Ditonton nyuak eta sikat. Film diawali dengan seorang pria warga asing bernama Billy Moore yang meniti karirnya di dunia tinju di kota Bangkok, Thailand. Dalam sebuah pertandingan, Billy akan disiapkan dengan seorang bocah bernama Ngap. Selagi Ngap bertanding, Billy tiba-tiba merasakan gugup yang luar biasa. Ia diam-diam menggunakan sebuah barang terlarang berjenis yaba, yang ternyata ia sudah sering melakukannya hampir setiap hari. Efek dari yaba membuat Billy menjadi memiliki emosional yang tinggi dan bertarung tak kontrol dan terus menyerang lawannya tanpa ampun. Hal itu pun membuat lawannya dengan mudah mengalahkan Billy, dan Billy mengalami babak belur. Dan inilah A Prayer Before Dawn. Setelah pertandingan, Billy menjalani kehidupannya sebagai pemuda bangor, pemuda Badung. Ia pergi ke klub malam untuk bertransaksi yaba, di mana barang tersebut ilegal atau dilarang keras oleh pemerintah Bangkok. Hingga pada suatu hari, saat Billy entut-entutan di apartemennya, ia disergap para polisi dan langsung ditangkap. Billy lalu dibawa ke kantor polisi, di mana polisi menunjukkan barang bukti yang sangat kuat, sehingga Billy tak bisa mengelak. Setelah didakwa 5 tahun penjara, Billy dibawa ke sebuah penjara bernama Klong Prem yang terkenal sangat kejam. Ketika diukur tinggi badan, tiba-tiba salah satu sipir bernama Kample, merenya lah, ia memberikan Billy sebuah heroin. Billy lalu dimasukkan ke sel umum yang dihuni oleh puluhan napi. Dalam sel itu, Billy bertemu seorang napi ladyboy yang mengajaknya berteman. Tidak hanya itu, Billy yang menemukan jika napi di sampingnya telah mati. Meski baru 1 hari di penjara, Billy mulai merasakan pahitnya hidup di penjara. Ia harus berdesak-desakan dengan napi lain hanya untuk mengambil air minum. Disitulah Billy ribut dengan napi lain yang membuat Billy harus dipindahkan ke sel yang lebih kecil. Keesokan harinya, Billy dan 4 napi lainnya dipindahkan ke sel yang dihuni oleh para napi kejam yang telah melakukan banyak kriminal. Dalam situasi di sana, Billy harus melapor kepada kepala sel atau RT lah ya kalau di kita. RT tersebut bernama Keng yang merupakan mantan gangster. Semua napi di sana tahu jika Billy seorang atlet tinju sekaligus pecandu narkoboy. Keng lalu menyuruh Billy untuk push up sebagai syarat ia telah bergabung di sel tersebut. Namun anak buah Keng berbuat tak senonoh dengan memegang boolnya. Setelah itu, Billy langsung disuguhkan dengan perkelahian antara napi baru dan lama. Namun perkelahian tersebut langsung dihentikan oleh Keng dan memintanya agar tertib. Di malam hari saat Billy kiih, tiba-tiba ia dibekap oleh anak buah Keng. Mereka membawa napi baru untuk dianiaya. Melihat hal tersebut, Billy terdiam dan semakin merasakan kerasnya kehidupan di penjara. Keesokan harinya, mereka dikejutkan dengan napi yang semalam mereka hajar telah tewas dengan cara bunuh diri. Setelah jasadnya dievakuasi, Billy diperhatikan oleh tangan kanan Keng yang meminta Billy agar tidak memberitahu para sipir tentang tindakan yang mereka lakukan semalam. Saat di jam makan, Billy menghampiri sipir untuk meminta obat anti nyeri. Namun sipir itu menghiraukan Billy karena Billy tak punya uang ataupun rokok untuk ditukar. Hal itu membuat Billy mengamuk dan berakhir dengan dianiaya para sipir. Billy lalu dibawa ke klinik penjara dan dirawat oleh ladyboy bernama Fem.
Setelah sembuh, Billy kembali ke selnya. Di suatu hari, Kang dan Lek yang mengetahui Billy pecandu narkoba sengaja menawari Yaba. Tapi barang tersebut tak gratis dan Billy harus membayarnya jika mempunyai uang. Di keesokan harinya, Billy pergi ke kantin yang dijaga oleh Fem. Billy berterima kasih kepada Fem karena telah merawatnya. Billy kemudian memohon untuk nganjuk atau kasbon uduk ketupak dan berjanji akan melunasinya ketika ayahnya mengirim uang. Can I just get one more packet? Setelah diberi kasbon, bukannya diudud, Billy malah menukarkan rokok tersebut dengan narkoba kepada Lek. Singkat cerita, malam teh poek. Ketika para napi sedang tidur, tiba-tiba alarm peringatan berbunyi, pertanda ada hal darurat. Kemudian para petugas mengumpulkan para tahanan di lapangan. Rupanya di malam itu ada 3 petugas yang telah terbunuh. Semua napi digeledah dan salah satu petugas menemukan narkoba di pakaian Billy. Karena merasa tak memiliki barang tersebut, Billy yang mengelak dan mengatakan jika pakaian tersebut bukan miliknya. Ternyata barang tersebut milik Lek dan Lek diseret untuk dianiaya oleh para polisi. Di keesokan harinya, saat hendak makan, ia melihat petugas kamplek ribut dengan napi muslim. Selesai mamam, Billy menghampiri Kamble untuk meminta Yaba karena sebelumnya Kamble pernah memberikannya secara gratis. Di keesokan harinya ketika Billy hendak meminta lagi kepada Kamble, Kamble membuat sebuah penawaran, di mana ia meminta Billy untuk menghajar napi muslim yang ribut sebelumnya dengan dirinya. Awalnya Billy menolak karena itu dilarang, tapi sudah kecanduan. Mau tak mau, ia menghajar para napi muslim itu hingga hampir tewas. Setelah melakukan hal tersebut, Billy diliputi rasa bersalah dengan sangat menyesal. Karena ia kecanduan narkoba membuat hidupnya hancur. Dan ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menyayat urat nadinya sendiri. Akan tetapi, teman napi Billy mengetahui hal tersebut dan langsung membawa Billy ke rumah sakit lapas. Setelah sembuh, ia dijenguk oleh Ngap. Ngap mengatakan bahwa dirinya telah memenangi turnamen Muay Thai. Ngap mengatakan jika Billy telah menyia-nyiakan karirnya dan Ngap menambahkan bahwa Billy masih ada harapan, masih ada kesempatan. Karena hal itu membuat Billy menangis. Billy lalu meluangkan waktunya untuk melatih boxingnya. Di saat itu juga, Billy melihat para tahanan di sel petarung sedang berjoging di lapangan. Ia lalu mendatangi tempat latihan tinju dan menghampiri si pelatih bernama Pong dan meminta dirinya agar ia bisa bergabung. Tapi karena Billy tak membawa apapun, ia ditolak dan diusir begitu saja oleh pelatih Pong. Billy lalu menghampiri Fem untuk kembali berhutang rokok. Meskipun Billy belum membayar hutang yang sebelumnya, Fem tetap memberikannya rokok. Billy memberikan rokok tersebut kepada pelatih Pong agar ia bisa mengikuti latihan tinju dan Pong mengizinkan Billy untuk berlatih. Dikarenakan sebelumnya Billy seorang petinju, Pong menyuruhnya untuk sparring dengan salah satu muridnya. Di pertarungan itu, dikarenakan Billy sudah lama tidak berlatih, ia dihajar habis-habisan oleh lawannya itu. Singkat cerita, setelah beberapa hari Billy berlatih, karena hal tersebut, kecanduan Billy terhadap narkoba bisa teratasi. Dan pada suatu malam, Billy mengikuti judi, cupang, dan rokok sebagai taruhannya. Dalam judi tersebut, Billy menang. Akan tetapi si bandar mengatakan bahwa Billy melakukan kecurangan. Beruntungnya ada Kang yang melerai mereka dan meminta si bandar agar memberikan taruhannya kepada Billy karena Billy lah pemenangnya. Di keesokan harinya, Billy menggunakan rokok tersebut untuk melunasi hutangnya kepada Fem. Billy bercerita kepada Fem bahwa ayahnya tidak tahu jika dirinya dipenjara karena ia memilih hidup sendiri di Thailand. Fem juga menceritakan mengapa ia bisa dipenjara
yaitu membunuh ayahnya sendiri karena Fem selalu kena marah, selalu kena pukul karena ayahnya tak suka ia menjadi ladyboy. Dan dari sinilah keduanya menjalin hubungan spesial. Titit bertemu titit. Yuh. Selama 1 minggu, Billy terus berlatih Muay Thai dengan arahan dari Pong. Billy kemudian memiliki kesempatan bertanding dalam rangka ulang tahun penjara tersebut, di mana pertandingan itu Billy akan menghadapi murid Pong bernama Kang. Singkat cerita, hari pertandingan itu tiba. Dalam pertandingan tersebut, Billy sudah babak belur dalam ronde ketiga akhir. Meskipun begitu, Billy belum menyerah. Ia terus melanjutkan pertandingan di ronde keempat. Di ronde terakhir ini, Billy maupun lawan saling membalas pukulan. Keduanya juga saling mengincar titik-titik fatal dengan jurus mereka. Ketika waktu akan habis, Billy akhirnya bisa memenangkan pertandingan dengan memukul KO lawannya. Penampilan Billy menarik perhatian dari kepala sipir dan mendapatkan sorakan dari teman-temannya. Di keesokan harinya, kepala sipir menawarinya turnamen Muay Thai antar penjara, dan Billy terpilih sebagai perwakilan dari penjara Klong Prem. Tanpa pikir panjang, Billy menerima tawaran tersebut. I wanna fight. Thank you, sir. Billy lalu dipindahkan ke sel petarung yang membuat teman-teman satu selnya sedih. Di dalam sel petarung, kehidupan Billy semakin lebih baik. Ia mendapatkan makanan penuh nutrisi bersama petarung lainnya. Billy juga berbagi cerita dengan napi lain, termasuk Kong yang awalnya divonis 3 tahun penjara. Namun setelah membunuh 3 napi dengan jurus Muay Thai-nya, masa tahanannya ditambah menjadi 13 tahun kurungan. Disitulah Kong dimasukkan ke sel petarung, dan disinilah Kong menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. Karena sudah menjadi anggota dari sel petarung, layaknya tradisi, Billy mendapatkan tato di punggungnya bergambar harimau yang melompat seperti akan menyerang mangsanya. Billy kini menjalani hari-harinya dengan berlatih karena hal itu membuat dirinya selalu tersenyum. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama setelah tak sengaja memergoki Fem sedang bercumbu dengan seorang napi lain. Hal ini membuatnya frustasi dan kembali menggunakan yaba. Dalam pengaruh narkoba, Billy tak kontrol saat sparring. Alhasil, Billy dipindahkan ke sel lain untuk sementara waktu. Di dalam sel, Billy menyesali perbuatannya yang telah ia lakukan kepada temannya saat sparring. Setelah 2 hari di sana, Billy dikembalikan ke sel petarung dan hendak meminta maaf. Dan terjadi sedikit keributan, meskipun begitu, ia tetap mau memaafkan Billy. Billy kembali menjalani hari-harinya seperti biasa, dengan berlatih dan bercanda dengan napi-napi lainnya. Sampai pada suatu hari, saat Billy sedang mandi, tiba-tiba ia dibekap oleh Kang dan anak buahnya. Lek yang mempunyai penyakit AIDS, lalu mengancam Billy akan menularkannya jika Billy kalah dalam turnamen Muay Thai antar penjara itu. Rupanya mereka ingin Billy menang dalam turnamen tersebut dan menyerahkan uang hadiahnya kepada mereka. Billy pun setuju. Kang dan barudaknya pun pergi meninggalkan Billy. Di keesokan harinya, setelah latihan, Billy tiba-tiba muntah darah dan merasakan sakit yang luar biasa di bagian perutnya. Setelah sembuh, Billy dihadapkan dengan kepala sipir yang memberitahukan bahwa beberapa organ dalam dari tubuh Billy sudah rusak akibat kecanduannya terhadap alkohol dan narkoba. Namun hal itu bukan halangan bagi dirinya. Ia tetap akan mengikuti turnamen tersebut yang akan dilaksanakan 2 hari mendatang. Keep me guard up. Singkat cerita, hari di mana turnamen itu telah tiba. Billy, Kang, dan Pong berangkat menuju tempat turnamen tersebut berlangsung. Sebelum pertandingan dimulai, Billy berlatih dengan Pong agar Billy tak merasa gugup. Akan tetapi setelah latihan, Billy lagi-lagi merasakan gugup yang sangat luar biasa. Hal ini membuat Billy ingin mengonsumsi yaba. Akan tetapi ia sadar akan efek samping dari barang tersebut, dan ia memberanikan diri untuk melawan rasa takutnya.
Di ronde pertama, mereka saling membalas pukulan satu sama lain. Hingga akhirnya Billy mendapatkan serangan di bagian perutnya yang membuat Billy merasakan kesakitan. Meskipun begitu, Billy tak menyerah walau terus-terusan dihajar lawannya. Dan di saat Billy terjatuh, lawannya menendang Billy dan membuat Pong tak terima sebab petarung Muay Thai tak boleh menyerang saat lawannya terjatuh alias tidak menunjukkan rasa respect. Saat memasuki ronde ketiga, Billy bangkit dan menyerang dengan brutal sampai akhirnya Billy mengalahkan lawannya dengan elbow yang memutar. Namun di saat itu juga, Billy kembali muntah darah dan terjatuh pingsan. Tanpa pikir panjang, para sipir di sana pun langsung membawa Billy ke rumah sakit umum. Di keesokan harinya, Billy tersadar dan meminta perawat untuk mengantarnya ke toilet. Setelah itu, Billy memiliki kesempatan untuk kabur dari sana. Dan Billy memutuskan kabur dari rumah sakit dengan menuruni lift saat para petugas keamanan tengah lengah. Ia berjalan menyusuri kota dan menjadi tontonan para warga. Di saat Billy berjalan di tengah rel kereta api, tiba-tiba ia berhenti sejenak dan bahwa rel kereta itu tak berujung. Sadar bahwa dirinya tak punya siapa-siapa di Thailand, Billy akhirnya kembali ke rumah sakit. Eta singkat cerita, setelah pulih, Billy kembali ke penjara Klong Prem untuk melanjutkan masa tahanannya. Dan juga Billy dijenguk oleh ayahnya yang diperankan langsung oleh Billy Moore yang asli. Billy tersenyum karena ayahnya rela terbang jauh dari Inggris untuk menjenguk dirinya. Film ditutup dengan teks bahwa setelah 3 tahun di penjara di Thailand, Billy dipindahkan ke penjara Inggris dan dibebaskan setelah mendapatkan amnesti dari Raja Thailand pada Oktober 2010. Dan dari situlah Billy membuat buku tentang kisah hidupnya yang diberi judul A Prayer Before Dawn dan menjadi buku terlaris di pasaran internasional dan film pun tamat. Pesan yang bisa kita sampaikan dari film ini adalah narkoba hanya menghambat perkembanganmu, hanya mempersulit masa depanmu. Barudak tidak perlu memakai heroin untuk menjadi hero. Kembangkan bakat yang barudak miliki, jadilah diri sendiri. Berhenti sebelum mental dan fisik barudak rusak. Tidak ada kata terlambat untuk berubah selagi kita masih hidup. Saya si Obet beserta barudak-barudak anu ngalamotan calacah mengucapkan panjang umur hal-hal baik dan wassalam.